Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anda Puspita ini dengan NIM 203020206047 dari Universitas Negeri Palangkaraya, program studi pendidikan matematika. Materi yang akan saya jelaskan adalah materi di kelas 7 SMP, yaitu segi 4 dan segi 3. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi segi 4. Segi 4 yang pertama kita bahas adalah persegi. Nah, tahu tidak bagaimana ciri-ciri khusus dari persegi itu? Yang pertama, persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjangnya, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi AD. Yang kedua, persegi mempunyai 4 sudut yang sama besarnya, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Yang ketiga, kedua diagonal dari persegi itu memotong tegak lurus dan membagi dua persegi menjadi bagian yang sama panjang. Diagonal itu adalah diagonal AC dan diagonal BD. Yang keempat, persegi mempunyai 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Lalu bagaimana cara menentukan luas dan keliling dari sebuah persegi itu? Untuk menemukan luas dari sebuah persegi, karena persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang, kita hanya perlu mengalihkan sisi AB dan sisi BC atau sisi dikuadratkan. Untuk menemukan keliling dari sebuah persegi, kita hanya perlu menambahkan seluruh sisi yang ada pada persegi itu, yaitu 4 dikali sisi. Selanjutnya kita masuk ke materi segi 4 yang kedua, yaitu persegi panjang. Lalu apa sih ciri-ciri khusus dari persegi panjang itu? Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD dan sisi BC sejajar dengan sisi AD. Yang kedua, persegi panjang memiliki 4 sudut yang keempat-empatnya itu adalah sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Yang ketiga, persegi panjang mempunyai 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Lalu bagaimana cara menentukan luas dan keliling dari persegi panjang? Untuk menemukan luas dari persegi panjang, kita hanya perlu mengalihkan sisi panjang dan sisi lebarnya, atau panjang dikali dengan lebar. Untuk menemukan keliling dari sebuah persegi panjang, kita hanya perlu menambahkan seluruh sisi yang ada pada persegi panjang, atau apabila dirumuskan yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Matematika itu tidak hanya. Kita masuk ke materi segi 4 yang ketiga, yaitu jajar genjang. Nah, apa aja ciri-ciri khusus dari jajar genjang? Yang pertama, jajar genjang memiliki sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang itu besarnya sama. Yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan itu apabila dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Yang keempat, kedua diagonal pada jajar genjang membagi 2 sama panjang. Yang kelima, jumlah keempat sudutnya adalah 360 derajat. Lalu kita akan membahas bagaimana cara menentukan luas dan keliling dari jajar genjang. Untuk menemukan luas dari jajar genjang, kita hanya perlu mengalihkan alas dari jajar genjang itu dikali dengan tingginya. Untuk menemukan keliling dari jajar genjang, yaitu 2 dikali AB ditambah dengan BC. Materi segi 4 yang keempat, yaitu ada belah ketupat. Apa saja ciri-ciri khusus dari belah ketupat itu? Yang pertama, belah ketupat mempunyai sisi yang keempatnya itu sama panjang. Yang kedua, belah ketupat mempunyai 2 diagonal yang merupakan sumbu simetrinya. Yang ketiga, kedua diagonal pada belah ketupat saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 belah ketupat menjadi sama panjang, yaitu AO sama dengan OC dan BO sama dengan OD. Yang keempat, sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat itu sama panjang. Yang kelima, jumlah keempat sudut dari belah ketupat itu adalah 360 derajat. Untuk menemukan luas dari belah ketupat, kita perlu mengalihkan AC dikali dengan BD, lalu dibagi dengan 2.
di mana AC dan BD adalah diagonal dari belah ketupat itu. Untuk menemukan keliling dari sebuah belah ketupat, yaitu 4 dikali dengan AD. Segi empat yang kelima adalah layang-layang. Nah, apa aja ciri-ciri khusus dari layang-layang itu? Yang pertama, layang-layang mempunyai dua pasang sisi yang sama panjangnya, yaitu sisi AB sama dengan sisi AD, lalu sisi BC sama dengan sisi DC. Yang kedua, layang-layang mempunyai sepasang sudut yang sama besarnya, yaitu sudut D dan sudut B. Yang ketiga, jumlah keempat dari sudutnya yaitu 360 derajat. Yang kelima, salah satu diagonal dari layang-layang itu adalah sumbu simetrinya, yaitu diagonal AC. Yang kelima, salah satu diagonalnya memotong tegak lurus diagonal yang lain dan membaginya sama panjang, yaitu diagonal AC membagi dua diagonal BD. Untuk menemukan luas dari layang-layang, kita perlu mengalihkan AC dikali dengan BD lalu dibagi dengan 2, di mana AC dan BD adalah diagonal dari layang-layang itu. Untuk menemukan keliling dari layang-layang, kita perlu mengalihkan 2 dikali dengan jumlah sisi AB ditambah sisi CD. Kita masuk ke materi segi 4 yang terakhir, yaitu trapesium. Nah, ciri-ciri dari trapesium apa? Yang pertama, trapesium adalah segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Yang kedua, trapesium memiliki sudut yang berdekatan, itu apabila ditambahkan menjadi 180 derajat. Untuk menemukan luas dari trapesium, kita perlu menambahkan sisi AB ditambah dengan sisi CD, lalu dibagi 2, kemudian dikali dengan tinggi dari trapesium itu, di mana AB dan CD itu adalah sisi sejajar pada trapesium. Untuk menemukan keliling dari trapesium, kita perlu menambahkan AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu segitiga. Ditinjau dari besar sudutnya, segitiga memiliki 3 jenis. Yang pertama, segitiga lancip, di mana ketiga sudutnya adalah sudut lancip, yaitu di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua, ada segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku atau sebesar 90 derajat. Yang ketiga, ada segitiga tumpul, di mana salah satu sudutnya adalah sudut tumpul, yaitu di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ditinjau dari panjang sisi-sisinya, segitiga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, segitiga sama sisi, di mana ketiga sisinya itu sama panjang, ketiga sudutnya itu sama besar, memiliki 3 simetri putar, dan 3 sumbu simetri. Yang kedua, ada segitiga sama kaki, di mana ada 2 sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang sama besar, dan segitiga sama kaki mempunyai 1 sumbu simetri. Yang ketiga, ada segitiga siku-siku sama kaki, di mana ciri-cirinya sama seperti segitiga siku-siku dan salah satu sudutnya adalah sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Untuk menemukan luas dari segitiga, kita perlu mengalihkan alas dari segitiga dikali dengan tinggi dari segitiga, lalu dibagi dengan 2. Untuk menemukan keliling dari segitiga, kita perlu menambahkan semua sisi pada segitiga itu. Kita berada pada akhir pembelajaran. Bagaimana kesan dalam mempelajari materi segitiga dan segi 4? Apakah mudah dan menyenangkan? Sesuai dengan lagu yang telah kita putar?